Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Andani dari kelas Sistem Informasi A akan menjelaskan tugas final sejarah peradaban Islam, yaitu kisah para tokoh muslim yang menjadi panutan. Yang pertama, tokoh Islam yang menjadi panutanku pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu Ali bin Abi Thalib, merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW dari segi silsilah. Ali adalah sepupu daripada Nabi Muhammad SAW. Dia juga merupakan menantu Nabi SAW dari anaknya Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun 599 Masehi dan wafat pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi. Ia merupakan orang yang disebut sebagai as-sabiqunal awalun atau orang yang paling awal memeluk agama Islam. Beliau diangkat menjadi pimpinan umat Islam yang keempat setelah Khalifah Utsman bin Affan. Saat itu, usianya baru mencapai 10 tahun. Dan setelah mencapai usia remaja, ia banyak belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Didikan langsung Nabi Muhammad SAW kepada Ali membuatnya tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, tangguh, pemberani, dan bijaksana. Selain terkenal dengan kepandaiannya, kegigihannya, serta sifat pemberaninya, Ali bin Abi Thalib juga terkenal dengan sifat kesederhanaannya. Kisah menarik tentang kesederhanaan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang bisa kita contoh. Suatu hari, Suwaid pergi menemui Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Suwaid mendapatkan sang khalifah sedang duduk di atas tabekan sarung usang. Melihat pemandangan ganjil tersebut, Suwaid merasa heran dan bertanya, "Engkau adalah penguasa umat Islam dan pemilik Baitul Mal. Kenapa engkau duduk di atas karung usang ini? Bukankah engkau juga harus menerima para tamu asing? Apakah engkau tidak mempunyai rumah yang lebih baik?" Khalifah Ali pun menjawab keheranan Suwaid. "Wahai Suwaid, orang bijak tidak terikat dengan sebuah rumah yang pada akhirnya dia akan meninggalkannya. Di depan kita ada rumah abadi, ke arahnya lah kita harus pergi," jawab menantu Rasulullah itu. Dalam kitab karangannya yang lain, Al-Manaqib Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa selama masa pemerintahannya, pemimpin umat Islam itu hanya membeli pakaian murah seharga 3 dirham. Itu pun kepanjangan, sehingga harus dipotong. Sambil memotong bajunya, suami Fatimah berkata, "Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberiku pakaian seperti ini." Bahkan, suatu hari Khalifah Ali pernah ke pasar Kufah guna menjual pedangnya. Sambil berdiri beliau mengulang-ulang kalimat berikut, "Demi Allah, jika aku mempunyai uang untuk membeli pakaian ini, aku tidak akan menjual pedangku." Begitulah kala Sayyidina Ali memberikan teladan bahwa pemimpin tidak identik dengan kekayaan dan hidup berkecukupan. Justru pemimpin umat harus memberikan contoh keteladanan dalam kesederhanaan, agar yang miskin tidak merasa malu dengan kepapanannya, dan yang kaya tidak sombong dengan harta yang dimilikinya. Dari kisah Ali bin Abi Thalib, banyak hal bisa yang kita contoh dan menjadikan panutan kehidupan sehari-hari dengan tidak terlalu membanggakan jabatan, karena selama itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tokoh Islam yang menjadi panutanku pada masa dinasti Umayyah, yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi bernama lengkap Nu'man bin Tasbit bin Suta bin Mahan At-Taimi. Abu Hanifah lahir di Kufah, Irak pada tahun 699 Masehi atau 80 Hijriah. Imam Hanafi banyak meriwayatkan hasil Rasulullah karena beliau pernah bertemu dengan sahabat Nabi, Anas bin Malik, dan para tentara perang Badar yang sangat dimuliakan Allah. Imam Hanafi merupakan panutan para ulama terkenal seperti Imam Syafi'i, Malik bin Anas, Abu Dawud, dan Imam Bukhair. Karena Imam Hanafi dikenal sebagai orang pertama yang menyusun kitab fikih seputar sholat, tahara, dan lain-lain.
Imam Hanafi dikenal sebagai pendiri mazhab Hanafi. Karya-karya Imam Hanafi yang telah sampai kepada kita adalah kitab Al-Fiqh Al-Akbar, kitab Al-Risalah, kitab-kitab Wasihiyah, Al-Fiqh Al-Absad, dan kitab Al-Alim wal Muta'lim. Imam Hanafi tidak menulis karangan dalam bidang fikih, akan tetapi murid-muridnya telah merekam seluruh pandangan dan hasil ijtihad Imam Hanafi dengan lengkap sehingga menjadi mazhab yang dapat diikuti oleh kaum muslimin. Imam Hanafi telah diakui sebagai ulama besar dengan keluasan ilmu pengetahuan dalam segala bidang studi keislaman yang ia miliki, sehingga ia termasuk imam mujahid besar, seorang imam yang menjadi panutan bagi kaum muslimin sepanjang masa. Imam Hanafi sejak kecil sering mengikuti ayahnya berpergian menjual kain sutra. Di sela-sela kegiatannya membantu ayahnya, Imam Hanafi selalu menyempatkan diri mengunjungi masjid Kufah dan beribadah di sana. Tanpa ada yang menyangka Imam Hanafi mampu menghafalkan Al-Quran dan ribuan hadits karena seringnya ia mengunjungi masjid Kufah. Dari sinilah orang-orang menyadari bahwasanya Imam Hanafi memiliki kecerdasan di atas rata-rata anak-anak seusianya, bahkan orang dewasa sekalipun. Karena banyak yang mengagumi kecerdasannya, lantas orang-orang di sekitarnya menganjurkan agar Imam Hanafi berguru menuntut ilmu kepada para ulama. Ketika memulai perjalanan pencarian ilmunya, Imam Hanafi tertarik dengan bidang keilmuan tauhid, kalam dan metafisika. Kemudian Imam Hanafi menjadikan fikih sebagai konsentrasi kajian utamanya. Melalui seorang syaikh terkenal di Kufah, Imam Hanafi harus memperdalam ilmunya di Kufah, kota di mana menjadi pusat domisili pada ulama fikih ternama Irak. Kitab-kitab yang beliau tulis diantaranya Al-Faraid, Al-Syurut, Al-Fiqhul Akbar. Yang ketiga, tokoh Islam yang menjadi panutanku pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Sedangkan di negara-negara barat, Al-Khawarizmi dikenal sebagai sebutan algoritmi, Al-Khawarizmi, dan sebutan dengan ejaan yang lainnya. Al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khawarizma. Jika sekarang tempat kelahirannya dikenal dengan kota Khiva di Uzbekistan, keluarga beliau merupakan turunan Persia yang telah menetap di Khawarizm. Namun, dari beberapa catatan sejarah diketahui bahwa beliau ketika kecil pindah bersama keluarganya ke selatan kota Baghdad. Sehingga disinilah beliau meneliti karirnya sebagai matematikawan. Karya pertama beliau dipublikasikan dalam buku Al-Jabar. Buku tersebut merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Berkat karya tersebutlah beliau dijuluki sebagai Bapak Al-Jabar. Hasil pemikiran beliau dalam buku Al-Jabar dianggap sebagai resolusi besar dalam bidang matematika. Beliau berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Selain itu, matematika biner yang digunakan dalam pemrograman juga didasari oleh konsep algoritma Al-Khawarizmi. Perkembangan yang semakin maju bagi komputer digital dan pemrogramannya tak lepas dari pemikiran beliau yang menjadi gerbang kemajuan. Kata algoritma sendiri yang kita kenal sebagai sekarang merupakan kata yang diambil dari kata algoritmi yang dilantas latinisasi dari namanya Al-Khawarizmi. Diperkirakan wafat pada tahun 850 Masehi, dan semasa hidupnya karyanya tidak seputar bidang matematika saja.
Namun banyak bidang dari ilmu pengetahuan yang ikut terpengaruh dari hasil pemikirannya tersebut. Seperti pada bidang geografi, beliau menyempurnakan peta Ptolemeus dalam karya yang berjudul Kitab Surat Al-Ard. Dan menurut Paul Gales, hal ini sangat bermanfaat untuk menentukan posisi kita dalam kondisi yang buruk. Dan selain itu, beliau juga menguasai berbagai bidang ilmu lainnya seperti astronomi, musik, filsafat, logika, ilmu hitung, dan kimia. Karya keduanya yaitu buku Diksit. Karya ketiganya yaitu buku Rekonstruksi. Karya keempat yaitu buku Astronomi. Karya kelima yaitu tentang petunjuk penanggalan kalender Yahudi. Dari kisah hidup Al-Khawarizmi tersebut, kita dapat belajar dan menjadikan panutan tentang satu hal penting, yaitu karya. Keempat, tokoh Islam yang menjadi panutanku pada masa SPI di Spanyol, yaitu Al-Zahrawi, ahli bedah yang termasyhur hingga ke abad 21. Itu bernama lengkap Abu Al-Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Al-Zahrawi. Ia terlahir pada tahun 936 Masehi di kota Al-Zahra, sebuah kota berjarak 9,6 km dari Cordoba, Spanyol. Al-Zahrawi merupakan keturunan Arab Ansar yang menetap di Spanyol di kota Cordoba. Inilah dia menimba ilmu, mengajarkan ilmu kedokteran, mengobati masyarakat, serta mengembangkan ilmu bedah, bahkan hingga wafat. Sebagai seorang guru ilmu kedokteran, Al-Zahrawi begitu mencintai murid-muridnya. Dalam Al-Tasrif, dia mengungkapkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan siswanya. Al-Zahrawi pun mengingatkan kepada para muridnya tentang pentingnya membangun hubungan yang baik dengan pasien. Menurutnya, seorang dokter yang baik haruslah melayani pasiennya sebaik mungkin tanpa membedakan status sosialnya. Dalam menjalankan praktik kedokterannya, Al-Zahrawi menanamkan pentingnya observasi tertutup dalam kasus-kasus individual. Yang kelima, tokoh Islam yang menjadi panutanku pada masa dinasti Fatimiyah, yaitu Ibnu Yunus. Ibnu Yunus hidup di Mesir pada abad keempat Hijriah. Tanggal dan tempat kelahirannya tidak diketahui secara pasti, sekalipun sebagai sumber daya sebagian sumber yang ada yang mengatakan bahwa dia dilahirkan pada tahun 341 Hijriah. Ibnu Yunus juga telah membuat rumus waktu. Ia menggunakan nilai kemiringan sudut rotasi bumi terhadap bidang ekliptika sebesar 23,5 derajat. Tabel tersebut cukup akurat, walaupun terhadap beberapa error untuk altitude yang besar. Ibnu Yunus juga menyusun tabel yang disebut kitab As-Sam, berupa azimut matahari sebagai fungsi altitude dan longitude matahari untuk kota Kairo. Kontribusi yang diberikan Ibnu Yunus bagi peradaban Islam bahkan kepada dunia sangat besar. Hal tersebut bisa diketahui dari hasil karya-karyanya. Ia telah membuat rumusan waktu yang cukup akurat. Ia juga menyusun tabel dalam kitab As-Sam yang berupa azimut matahari sebagai fungsi altitude dan longitude untuk kota Kairo. Kehidupan Ibnu Yunus dan dedikasinya menjadi inspirasi para ilmuwan sesudahnya. Hasil penelitian yang akurat dijadikan rujukan, maka tidak heran jika sampai sekarang namanya tetap harum di lubuk hati para ilmuwan. Penelitiannya tentang matahari dan bulan serta catatan-catatan observasinya memberikan manfaat bagi umat Islam untuk mengetahui waktu sholat, kiblat, dan hari-hari besar Islam. Yang keenam, tokoh Islam yang menjadi panutanku pada masa dinasti Murabbitun, yaitu Al-Idris. Al-Idris adalah salah satu geograf, fotograf, avanturir, dan cendekiawan sejati.
Al-Idris dikenal baik di dunia barat sebagai seorang geografi yang membuat globe atau bola dunia dari perak seberat 400 kg untuk Raja Roger II dari Sisilia. Beberapa cendekiawan memandangnya sebagai geografi dan kartograf besar pada abad pertengahan. Dia juga memberikan kontribusi nyata pada pengobatan dengan tumbuh-tumbuhan. Abu Abdullah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Idris al-Sarif dilahirkan pada tahun 1099 di Ceuta, Spanyol. Dia juga dikenal dengan nama pendeknya As-Sarif, Al-Idris Al-Qurtubi. Al-Idris belajar di Cordoba. Seperti geograf muslim pada umumnya, dia berpetualangan di banyak tempat, termasuk Eropa untuk mengumpulkan data geografis. Geograf muslim pada masanya telah dapat membuat pengukuran-pengukuran yang akurat dari permukaan bumi dan beberapa peta belahan dunia yang kini digunakannya. Al-Idris menggabungkan pengetahuan yang sudah ada ini pada penemuan-penemuannya. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui komprehensif dari semua bagian-bagian dunia yang dikenal. Dia menjadi terkenal dan mulai mendapatkan perhatian navigator laut. Kepopuleran dan kemampuan Al-Idris akhirnya membawa pada perhatian Roger II. Al-Idris juga membuat sumbangan besar pada ilmu pengobatan tumbuh-tumbuhan dan menulis beberapa buku. Yang paling terkenal diantaranya adalah berjudul Kitab Al-Jami li Sifat Asad dan Nabatat. Dia mengulas dan menggabungkan semua literatur dari topik botani dengan penekanan pada pengobatan tumbuh-tumbuhan. Dia mengelompokkan nama-nama obat-obatan dalam beberapa bahasa, termasuk Berber, Syirak, Persia, Hindi, Yunani, dan Latin. Idris juga menulis zoologi dan fauna. Al-Idris meninggal sekitar tahun 1166. Ketujuh, tokoh Islam yang menjadi panutanku pada masa dinasti Muwahhidun, yaitu Ibnu Tufail. Ibnu Tufail yang lahir pada tahun 1106 Masihi di Asyah, Granada, lebih dikenal sebagai ahli hukum, perubatan, dan ahli politik yang handal. Semasa pemerintahannya, Al-Mu'min Ibnu Ali Ibnu Tufail atau nama asalnya Abu Bakar Muhammad Ibnu Abdul Malik Ibnu Muhammad Ibnu Tufail Al-Kisi pernah dilantik sebagai pembantu gubernur wilayah Sabtan dan Tonjah di Maghrib. Beliau juga pernah menjadi doktor pribadi kepada pemerintah Al-Muwahhidun Abu Ya'qub Yusuf. Selepas bersarah, tempatnya digantikan oleh anak muridnya, yaitu Ibnu Rushd. Semasa hayatnya, Ibnu Tufail pernah dilantik sebagai menteri dan merupakan ahli politik yang dihormati oleh pihak pemerintah. Beliau juga mendapatkan bahwa kepanasan boleh dihasilkan geseran gerakan cahaya sama ada daripada ataupun matahari. Meskipun pandangan itu dianggap sebagai satu perkara yang biasa pada hari ini, tetapi pandangan ini sebenarnya telah menyediakan landasan kepada ahli sains untuk melakukan kajian terhadap kepanasan dan segala fenomena yang berkaitan dengannya. Pemikiran falsafah Ibnu Tufail juga meliputi perkara yang berhubungan dengan masyarakat. Beliau menyifatkan masyarakat terdiri pada sebahagian besar anggota-anggota yang malas. Lantaran itu, mereka mudah terpengaruh dan terikut-terikut dengan nilai yang sedia ada tanpa mau memperbahasakannya. Yang terakhir, tokoh Islam yang handal pada masa Perang Salib, yaitu Sultan Saladin Ayyubi. Dia dikenal sebagai raja panglima perang yang jago strategi, pemimpin umat, dan sekaligus sosok yang santun dan penuh toleransi. Banyak manuskrip
yang mencatat Saladin sang Raja Mesir. Sebagai simbol kekuasaan Eropa, namanya tidak bisa dilepas dari sejarah Perang Salib yang membawa kejayaan Islam, namun tanpa menindas kaum Kristiani. Sultan Saladin lahir dengan nama Salahuddin Yusuf Ibnu Ayyub di Tirkit. Ia dikirim ke Mesir untuk menghadang perlawanan Khalifah Fatimiyah pada tahun 1160. Ia sukses dengan misinya yang membuat pamannya duduk sebagai wakil di Mesir. Pada tahun yang sama, Saladin memperbaiki perekonomian Mesir, mengorganisasi ulang kekuatan militernya, dan mengikuti anjuran ayahnya untuk tidak memasuki area konflik dengan Nur ad-Din. Sepeninggal Nur ad-Din, barulah ia memulai serius memerangi kelompok Muslim sempadan dan pemberontakan Kristen. Terlibat dalam Perang Salib. Dalam dua kesempatan, pada tahun 1171 dan tahun 1073, Saladin diinvasi kerajaan Kristen Yerusalem. Nur ad-Din saat ini berniat membalas serangan, namun Saladin berpendapat bahwa mereka harus kuat terlebih dulu. Sepeninggal Nur ad-Din, Saladin menjadi penguasa Damaskus. Ia menikahi janda Nur ad-Din dan menaklukkan dua kota penting Aleppo, Mosul yang selalu gagal dilakukan Nur ad-Din. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.